Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trading. Hari ini ngomongin tentang apa ya? Tapi buat teman-teman baru yang baru nonton, saya ulangin sekali lagi buat yang mungkin belum sempat nonton ini, ingetin lagi bahwa ini nggak akan resonate ke semua orang. Pertama, yang kedua, kalau kamu ngerasa ciri-ciri yang disebutin di sini nggak sedang atau telah kamu alamin atau akan kamu alamin, mungkin ini bukan cerita kamu, tapi buat yang ngerasa ini berhubungan dengan kamu, ya kemungkinan besar cerita ini tentang kamu, karena kita narik energi kolektif reading ya. Artinya tiap orang mungkin kasusnya beda, tapi mungkin ada mirip-mirip dikit atau itu, dan nggak mungkin akurat 100% ya, karena ini ngambil energi reading yang sangat banyak orang. Dan kemudian saya pakai tambahan musik biar santai, dengarnya juga enak. Jadi lebih disaranin untuk memakai headset ya, biar itu, karena juga suaranya mungkin kurang jelas ya, karena saya nggak pakai mic. Kita narik energi reading apa ya hari ini, cerita apa yang akan terjadi di hari ini. Oh iya, buat itu saya juga ngingetin bahwa uh, sebuah bacaan kadang-kadang kan ini kan terjadi sedang atau telah, tapi kan kondisional ya. Kadang-kadang seseorang mungkin akan menemukan bacaan serupa, karena kan tiap orang kan nggak mungkin ya mengambil keputusan atau berubah sikap cuma dalam sehari dua hari, pasti ya. Ya mungkin mirip-mirip, karena nggak semua orang akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman harus bersabar bahwa mungkin akan selalu ada bacaan yang agak mirip-mirip ya, karena mungkin seseorang atau kamu sendiri mungkin ya belum ada ngambil keputusan yang sama dalam hari itu atau dalam minggu-minggu itu. Ini energi reading siapa ya? Kita akan cerita tentang hal ini. Seseorang sepertinya memiliki cinta yang sangat besar pada seseorang, tapi kenapa deh? Tapi sekalipun punya suatu perasaan, orang ini sepertinya berpisah jalan atau punya perbedaan pendapat yang mungkin membuat kamu berdua itu berpisah sepertinya, atau renggang karena punya perbedaan prinsip. Dan ini juga tentang seseorang yang mungkin punya semacam ego atau semacam apa ya, orang ini pasti punya semacam ego pride yang sangat tinggi dalam menjalani suatu hubungan, sehingga mungkin ini akan selalu menimbulkan banyak sekali pertentangan atau mungkin perbedaan pendapat, dan mungkin juga perselisihan, konflik gitu. Dan nggak apa-apa, ini kadang jadi sebuah proses di mana seseorang mungkin juga nggak antara punya perasaan, tapi orang ini pasti denial juga, sehingga dia juga kehilangan dirinya sendiri. Itu wajar kok, karena semua orang kan nggak mungkin ya langsung jalan satu hubungan langsung berhasil gitu. Pasti ada aja masalah gitu, dan wajar kok. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial atau spesifik banget, karena banyak kok yang ngalamin kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ngalamin hal kayak gini, gak apa-apa. Pernah nggak sih punya dengar istilah right person wrong time? Mungkin kita sempat ya namanya bertemu dengan seorang yang kita anggap tuh, oh ini nih soulmate aku, cuman masalahnya itu tadi nih, seseorang berpisah jalan, kayak bentrok gitu. Jadi mungkin seseorang mungkin suka sama kamu atau sayang sama kamu, tapi dia memilih orang lain ya. Jadi waktunya nggak tepat. Ini juga akan terlihat dengan bacaan tentang seseorang yang dia suka atau tahu atau kenal sama kamu, tapi posisinya dia sedang menjalin atau udah menjalin hubungan dengan orang lain. Entah dia sebenarnya udah punya pacar, atau dia udah menikah atau punya anak, atau dia mungkin lagi renggang dan sebagainya. Jadi ini entah kenapa agak kompleks ya. Kenapa agak kompleks banget? Tapi dalam hati dia emang suka gitu, emang tahu, cuman dia punya internal battle yang sangat kuat. Ini agak rumit kayaknya. Kayaknya bacanya hari ini agak rumit deh. Oke, tapi nggak apa-apa.
Kita kayak pengen tahu nih, kenapa demikian? Ups. Hubungan ini mungkin hubungannya agak tabu ya, kayaknya hubungannya agak tabu, mungkin maaf ya, mungkin same sex relationship, atau salah satu dari kalian tuh pengen jalin hubungan tapi di dalam posisi udah punya pasangan ya. Pastinya udah punya pasangan, ini kemungkinan besar salah satu udah punya pasangan atau lagi renggang sama orang sehingga dia tahu waktunya nggak tepat, karena ini masih punya urusan yang belum selesai. Ini kayaknya akan related dengan bacaan kemarin dan beberapa hari lalu. Bacaan juga sama, mungkin energinya juga mirip. Nah, kita ngambil energi ini. Kita akan nyari tahu dengan tarot oracle. Oke. Kita bukain dulu ya kartunya ya. Kita shuffle dulu. Kenapa orang ini seperti ini, teman-teman? Itu kan sesuatu yang membuat kalian pusing gitu. Kenapa ini ada Four of Cups? Four of Cups reverse ibaratnya seorang yang dia terlalu fokus sama kesibukannya atau sama teman-teman atau sesuatu yang membuat dia terdistraksi sehingga dia selalu melewatkan suatu hal penting yang sebenarnya akan mempengaruhi masa depan dia dan membuat masa depan dia semakin gemilang. Tapi masalahnya orang ini terdistraksi. Ini akan lebih related dengan seorang yang mungkin entah sibuk sama pekerjaan atau dia mungkin sibuk kayak semacam ngurus keluarga. Dia mungkin jadi tulang punggung keluarga ya, mungkin suka ngirim-ngirim uang ke rumah atau mungkin masih ngurusin adik-adik yang masih sekolah atau membiayai apapun itu dia itu segala macam, sehingga dia melewatkan relationship yang bagus yang sebenarnya ada sempat hadir dalam hidupnya. Ini juga akan related dengan teman-teman yang ngerasa bahwa apa ya istilahnya, dapat omongan bahwa udah kamu fokus kerja atau fokus kuliah gitu atau semacam itu, sehingga orang ini sepertinya terlalu dengar omongan orang dan melewatkan kesempatan yang entah kenapa dia ada sesuatu ya, something left behind gitu. Taruh di sini, ke bawahin. Dan orang ini memang merasa bahwa dia memang harus menjadi sosok yang jauh lebih dewasa. I stand for me to healing, no? Karena orang ini udah mungkin gue tahu kalian itu sempat bertemu. Ini lagi-lagi kayaknya lebih ke lost love ya, cinta yang hilang gitu, atau semacam kalian udah bertemu dengan orang ini tapi kalian berpisah jalan karena dia nggak konsen sama hubungan itu. Jadi mungkin lebih ke right person wrong time ya. Ini lebih right person wrong time. Sebenarnya kamu udah pernah ketemu sama orang ini, tapi mungkin kalau salah satu dari kalian tuh udah punya pacar atau lagi atau udah berkeluarga. Ini agak tabu ya, maaf ya. Atau salah satu itu menjalin hubungan affair dengan orang di tempat kerja. Jadi dia memang ada semacam, dia mungkin single tapi ada hubungan, tapi dia ada hubungan di tempat kerja. Ini salah satu case ya, tapi nggak semua orang kan ngalamin. Dia pasti ada hubungan di tempat kerja, entah dia teman tapi mesra juga nih. Nggak selalu tentang sesuatu dengan atasan dan bawahan, bisa juga sesama teman kerja. Tapi juga dia itu mungkin pernah nggak sih ada kalian tuh ngalamin dimana kamu dekat sama orang, dia mulai kenal sama orang, tapi dia katanya dia lagi jalan sama temennya atau lagi gitu, tapi ternyata itu teman tapi mesra gitu, tapi mesum gitu. Jadi ini akan related dengan seseorang yang mungkin pas kamu tanya kamu lagi di mana, aku lagi sama temen gitu, aku lagi sama temen, lagi main sama temen. Mungkin kamu percaya bahwa itu teman kerjanya atau teman main dia, tapi ini sesuatu yang sesuatu yang abu-abu. Biasanya mungkin gini, teman-teman juga ngerasa bahwa something wrong dalam pertemanan itu gitu. Ini ya, hati-hati sama hal kayak gini. Karena biasanya kalau kamu berhubungan dengan orang itu jalan sama teman yang teman-teman mesra, kamu akan berantakan. Aku yakin banyak kok kasus kayak gitu, berantakan. Entah dia emang selingkuh sama bosnya atau dia ada main
tapi dia bisa ngumpetin itu dengan kamu. Makanya dia tahu bahwa sekalipun seseorang yang kamu tahu tuh suka atau cinta sama kamu, ketika dia udah melanggar batas bawah tuh banyak loh, batas bawah tuh banyak. Ini di bawah ada kartu ini yang dimana orang ini nggak belajar dari pengalaman. Orang yang nggak belajar dari orang ini nggak belajar dari pengalaman. Orang ini digambarkan melanggar batas bawah. Ini mungkin nggak akan related ke semua orang, tapi ada beberapa yang akan ngalamin dimana dia suka sama orang, tapi orang itu punya teman tapi mesra. Tapi pas kamu tanya kau lagi sama siapa atau gimana, dia sama teman, entah teman kerja, teman main, tapi ternyata teman itu nggak sekedar teman, dia bener-bener kayak pinter banget ngumpetin itu. Biasanya teman-teman udah punya perasaan feeling yang nggak enak ketika kamu nanya, kamu lagi sama siapa? Aku lagi sama teman, atau teman lagi main ke rumah, bisa gitu. Kamu akan tahu ini, karena dia melanggar batas bawah. Ini juga akan lebih related dengan orang yang punya workplace love affair, di mana dia mungkin sempat jalan keluar kota sama teman kerja atau apapun, atau tugas atau apapun. Kalian akan tahu bacaan ini buat siapa. Jadi ini ada perselingkuhannya. Jadi antara orang ini memang punya atasan atau bawahan yang diadamain. Ini juga mungkin teman kerja juga yang dia bisa menselubungin itu gitu. Jadi bisa juga orang ini dalam kondisi dia adamain dengan orang yang udah punya istri atau udah punya suami di tempat kerja ya, apalagi itu. Atau bisa juga ini tetangga. Ini ada beberapa case, tapi kamu akan tahu buat kamu atau bukan. Makanya kenapa I know I cross the line with you. Ini kamu harus waspada sama hal gitu ya. Ini makanya mungkin Tuhan semesta membuat kalian itu berpisah. Dan dia melewatkan kesempatan itu karena dia masih terdistraksi sama godaan seksual yang sangat kuat dengan entah teman kerja atau teman main atau sesuatu yang dia selalu bilang aku cuman temenan kok gitu. Kamu akan tahu sama siapa, tapi ini baik dirimu atau seseorang memang harus menyembuhkan diri dari ini, karena ketika kamu nggak bisa tetap ngejalin ini, kamu jalan sama orang yang masih jalan sama mantannya atau apapun itu. Ini nggak cuman jalan sama mantan misalnya gitu, misalnya nggak semua akan ngalamin, tapi ketika seseorang jalan sama temennya atau mantannya atau apapun, dia cepat atau lambat akan ngasih bad influence atau ngasih pengaruh buruk, di mana dia akan mungkin mengabarkan bahwa oh pacarmu lagi sama ini, oh ya masih itu, sehingga kalian akan berpisah suatu saat. Dan orang ini memang kehilangan dirinya sendiri ya. Orang ini kehilangan dirinya sendiri. Dia akan kehilangan dirinya sendiri karena dia terlalu ini bacanya agak kenapa ya rumit. Ini ada hubungan. Ini kayaknya memang lebih related dengan orang yang ini ada kartu kenangan. Ini ada kartu six of cup. 4 dan 6 akan related dengan kartu six of cup. Ini ada Cancer energi. Teman-teman yang berzodiak Cancer atau berhubungan dengan Cancer akan lebih related dengan orang ini, dimana ketika kalian berpisah atau berantem atau ribut, ini banyak konflik sih sebenarnya. Konflik karena konflik internal battle-nya justru dimulai dari orang ini masih berhubungan dengan orang di tempat kerja, dan orang di tempat kerja atau mungkin lingkungan pertemanan atau satu rumah dengan seorang yang dia kelihatan tuh teman, tapi nggak cuman teman, mungkin juga mesum gitu, entah itu teman kosan. Kamu harus hati-hati ya sama hubungan kayak gini, karena biasanya memang nggak berakhir bagus. Selalu ada kendala, karena orang ini selalu dia memilih godaan itu dibandingkan dirimu. Jadi sekalipun kamu juga suka banget sama orang ini, waspadalah dan ingatlah bahwa banyak kejadian kayak gitu selalu berakhir dengan kamu merasa dikhianatin. Bacaan ini bagus ya. Ini ngingetin, kayaknya aku juga pernah ngalamin. Jadi tahu teman-teman juga banyak ngalamin cerita bahwa entah teman yang curhat di tarot gitu. Ini ada Aries, ada Cancer, ada Virgo.
Yes. Orang ini juga digambarkan bahwa sebagai orang yang mungkin agak materialistis gitu nggak sih? Materialistis dalam artian yang enggak ya. Bukan materialistis yang itu banget, tapi teman-teman mungkin berhubungan dengan seseorang yang dia itu jalin hubungan sama kamu ya karena kamu suka ngasih ngasih perhatian, mungkin ngejajanin, atau ini satu aspek ya. Tapi di sisi lain buat teman-teman yang mungkin di posisi ini ya, posisi kamu bersalah ya nggak sih, kamu dalam posisi bersalah lah, kamu ngejalin orang yang bener-bener pure, tapi kamu main sama orang di tempat kerja atau teman kosan atau mungkin ini gitu, sehingga kamu dicap sebagai orang yang punya reputasi yang buruk, dan mantanmu juga mungkin gitu. Nah, ini di posisi orang ini ya, orang yang ngalamin. Tapi buat teman-teman yang merasa diperlakukan seperti ini, kamu mungkin sempet loyal atau royal sama orang yang perhatian segala macam, tapi orang ini membuat kamu sebenarnya kamu tahu kamu kayak dimanfaatin gitu, kayak suruh ngebelin ini, ngebelin itu, tapi mungkin secara halus ya. Orang matre. Tapi nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang antara matre dan pengen minta di sana itu beda tipis loh. Tergantung gimana menyingkapinya ya. Kamu ada di persepsi mana, karena matre dan nggak matre itu sesuatu yang nggak itu banget sih. Queen of Swords. Tapi kenapa ada hubungan ini didasarkan pada hubungannya nggak seimbang sih. Ini ada six of pentacle reverse. Ini tadi ada berapa? Six of cup reverse, dan ini six of pentacle reverse, di mana hubungan itu nggak balance, tau nggak sih? Dimana salah satu tuh ngasih, tapi yang satu tuh nggak ada effort sama sekali gitu loh. Dan kenapa kayak gitu sih? Aku tahu beberapa teman yang ngalamin ini akan sangat menderita karena udah merasa dimanfaatin. Sebenarnya orang ini mungkin nggak nyadar, entah dia nyadar atau enggak, dia manfaatin kamu, dan kamu juga mungkin merasa kok dia cuman akrab, atau cuman kalau diajak jalan, dia dijajanin atau di apa itu. Tapi ini hubungan yang nggak balance. Ini bukan hubungan yang, kalau ini tuh selalu hubungan yang balance, selalu mencerminkan tentang sharing is caring ya nggak sih. Dia membawa balance kan sih. Cuman masalahnya adalah ini reverse loh, artinya hubungan ini benar-benar nggak balance, dimana kamu waktu itu mungkin royal, pengertian, sayang segala macam. Sayangnya orang ini mungkin antara matre dan dia nggak nyadar kalau dia matre. Kamu habis-habisan kayaknya, dan kamu juga istilahnya kayak dipermainkan gitu. Setelah kamu habis atau bangkrut, orang ini ya ninggalin kamu gitu aja gitu ini. Dan dia terjebak sama banyak konflik internal battle. Dan orang ini selalu tentang seseorang yang kayak, kalau kamu mau sama aku ya, kalau nggak mau ya udah, aku masih ada yang mau sama aku. Ini berhubungan dengan seorang yang mungkin orang yang bukan berarti dingin ya, tapi lebih ke asas, kalau nggak mau ya udah, masih banyak yang mau sama aku. Kamu ngerti kan perasaan kayak gini, seseorang yang meng-cut off kamu gitu aja. Dan ini juga ada Chariot, dimana kamu mungkin berurusan dengan orang yang sangat impulsif, yang suka ngeburu-buru, yang suka orang yang sembrono dan bisa meng-cut off kamu kapan aja yang dia mau. Misalkan berantem, ya udah kita putus aja, bodo amat, aku masih mau itu, aku masih bebas, free segala macam. Tapi ketika dia ngomong itu, sebenarnya karena dia tahu dia masih ada yang bisa diandelin gitu, entah dia om atau seseorang di tempat kerja, sehingga orang ini memang butuh proses untuk dia dewasa. Kayaknya dia akan mendapatkan semacam karma, entah dia akan diperlakukan seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bahkan kamu nggak berdoa pun, semesta akan selalu membuat suatu keseimbangan, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, semesta akan menyeimbangkan orang ini supaya dia juga akan mendapatkan itu, supaya dia berproses.
Jadi nggak ada hubungan antara kamu pengen mendoakan dia celaka atau itu. Jatuh banyak banget sih. Orang ini tuh punya terjebak sama apa ya, halusinasi atau adiksi sangat besar ya, mungkin sibuk sama kerjaan, suka nongkrong, apalagi mungkin ada main sama orang lain juga, dia ke banyak banget lose energinya gitu, kayak apa sih istilahnya, orangnya juga mungkin entah main game, main judi, atau mungkin trading, tapi entah kenapa dia mungkin gagal terus ya. Dan orang ini ngelihat hidup kayaknya lebih ke banyak persaingan dan banyak hal-hal yang karena ini di sini digambarkan orang yang sifatnya sangat sembrono, dan yang kalau butuh ya datang, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tipe kalau orang yang seperti itu ini nggak akan relate sama orang ya, karena ini mungkin seseorang yang punya sifat yang sangat menggebu-gebu dan orangnya agak sembrono ya. Ini mungkin antara orang-orang yang berusia antara 20 ke 27 kayaknya lebih related, karena ini biasanya sifat yang aku kenal dari orang-orang yang berusia semacam itu. Atau mungkin juga oh iya gue tahu ini kenapa ada orang ini benar sesuatu yang kompleks, di mana orang ini nggak royal, orang ini pelit ya, orang ini sangat pelit, dan orang ini juga pengen pergi ninggalin sesuatu yang membuat dia merasa bersalah kayaknya juga, karena dia kehilangan dirinya sendiri, karena dia terlalu terjebak sama banyak sekali relationship ya. Ini ada Queen of Cup, ini ada Queen of Pentacle, ini ada Queen of Swords. Jadi ada beberapa laki-laki dalam hidupnya kalau dia cewek, dan ada beberapa perempuan yang dia kencanin kayaknya, karena kalau dia tuh cowok. Dan ini energi yang sangat kompleks, di mana seseorang digambarkan mungkin sembrono dan mungkin playboy. Dia mungkin nggak kelihatan playboy atau mungkin kelihatan anak baik-baik, tapi dia ngedate sama banyak orang. Moga-moga dia nggak kena penyakit menular ya. Tapi kayaknya sayang banget suaranya, kayaknya bersemangat sekali. Aku mau ada apa ya? Ini deh, aku mau tahu pesan-pesan apa yang dari kosmetik kan keluar terus. Orangnya mungkin punya sifat yang sangat keras kepala ya, karena dia mungkin susah dibilangin, dan dia dalam hal komunikasi itu ini tuh kayak jaring tuh. Ini biasanya tentang hubungan dengan throat chakra atau cakra tenggorokan yang menghubungkan tentang komunikasi. Jadi mungkin waktu kamu menjalin hubungan dengan orang ini punya ego yang sangat tinggi sekali ya. Orangnya punya sehingga kamu berpisah jalan dengan orang ini. Tuhan semesta menginginkan kamu berpisah dengan orang ini supaya kamu gak menderita, karena dia melakukan hal-hal yang kamu ngejar-ngejar dia, tapi dia gak ada effort sama kamu, dan over ekspektasi pada hal-hal yang gak bisa diandelin gitu. Orang ini susah berubah kayaknya. Tapi itu juga akan terlihat dengan seseorang di sini digambarkan dia itu ngarapin diri dari orang lain kayaknya. Ini mungkin ada satu case di mana dia ninggalin kamu demi orang lain, tapi orang itu malah boncos gitu. Aku nggak tahu kenapa. Yang tadinya ketemu sama kamu yang royal, yang mungkin penyayang atau segala macam, bla 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 segala macam, tapi malah dia itu kayak nginjek ular di rumput tetangga yang dia dianggap hijau gitu. Jadi ini ada terparti energi di mana di bawah kebetulan ada kartu ini. Kebetulan ada kartu ini di mana ini adalah penyesalan di akhir ya. Ini betul. Ini ada penyesalan di akhir, di mana ketika kalian udah berpisah jalan dan dia mungkin jalan sama orang yang udah berkeluarga mungkin ya, atau udah punya pacar, atau dianya udah punya pacar, penyesalan baru datang gitu. Penyesalan baru datang ketika dia udah punya itu.
Tapi nggak apa, ini pantas buat dia yang karena dia nggak agak susah dibilangin dan susah dinasihatin. Mungkin teman-teman juga sempat nasihatin dia supaya, kok kamu malah ninggalin orang yang sayang sama kamu sih, yang setia sama kamu, malah kamu jalan sama laki-laki udah punya istri gitu, atau kamu malah ngejar-ngejar ibu-ibu yang udah masih punya suami, bla bla misalnya gitu. Itu tadi nih, sehingga orang ini juga agak stagnan gitu. Dia pengen move on dari kamu dengan dia jalin hubungan dengan orang lain. Mungkin nggak semua orang akan ceritanya akan mirip, tapi ini deh, penyesalan tuh datang terlambat gitu. Setelah kalian berpisah karena kamu mungkin setia banget suka banget sama royal, dia justru ketemu sama orang yang bikin dia tuh boncos gitu. Kayak entah dia malah ditagih, mas suruh beli ini lah, suruh beli itu gitu. Ini ada Orchid, dan ini aku tahu ini selalu merepresentasikan tentang seorang yang ini selalu merepresentasikan tentang seseorang yang selalu menganggap bahwa aku masih muda, aku masih bisa ngedate sama orang ini, jadi ngedate sama itu segala macam, dan sehingga dia melewatkan sebuah kesempatan. Ursit itu hampir mirip sama ini nih, Four of Cup energi. Ini sama kok, energinya sama, dimana dia udah melewatkan kesempatan gitu. Mungkin dia udah melewatkan kesempatan berkali-kali karena dia lebih memilih untuk jalin hubungan yang lebih memberikan dia kepuasan nafsu ya. Ini pasti hubungan dengan nafsu, karena ini ada workplace love affair juga. Memang nggak semua orang akan ngalamin, tapi hubungannya dengan orang yang mungkin awalnya mungkin nebeng teman-teman udah ngerti kan cerita kayak gitu, awalnya mungkin nebeng, atau awalnya mungkin ayo kerja di luar kota segala macam, mungkin pas lagi berdua sendiri di luar kota kesempatan terbuka dan setan membisikkan seperti itu. Tapi itu tadi nih, kamu nggak, ini energinya sama tuh, ini ada cinta, ini tuh selalu menggambarkan unconditional love, dimana mungkin kamu punya perasaan yang kuat dengan orang ini, kamu mungkin selalu mendukung dia apapun yang terjadi, kayak support, bahkan ketika dia nyakitin kamu dalam hati kamu mungkin benci, tapi kamu dalam hati kamu masih sayang sama orang itu. Kamu tahu nggak bedanya ini sama ini apa? Bedanya ini adalah satu tangan itu punya banyak opsi. Seseorang menjadikan kamu option, sedangkan kamu membuat orang ini seolah satu-satunya gitu. Tuh, ini satu nih. 1 sama 39 ya, bukan 69 gitu. Makanya teman-teman harus sadar bahwa gak semua orang akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan orang. Jadi ketika kamu menjadikan seorang itu prioritas, kamu cuma dijadikan option gitu. Kamu harus paham ya, perbedaan tangan cuman ini sama tangan yang ini. Dia mungkin ngedate sama ini, ngedate sama itu. Dia mungkin nyari-nyari orang yang kayak kamu setelah kamu bertengkar, setelah kalian udah berpisah ya, cross the line. Orang ini mungkin tanpa sengaja dia nyari orang, tapi tanpa sengaja dia sebenarnya nyari orang yang mirip sama kamu, karena dia nggak mau ngontak kamu karena mungkin udah terlanjur malu dan itu. Dan kamu akan tahu bacaan ini buat kamu tuh kan. Ya, kita ke bawah deh. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman ceritanya nggak menyebalkan ya. Aku tahu ceritanya nggak menyebalkan, tapi nggak apa-apa. Ceritanya akan jadi apa seperti ini? Nggak apa-apa. Ini nggak, teman-teman harus paham bahwa sebuah cerita kehidupan tuh nggak selurus kayak drama Cina atau drama Korea, karena pasti ada aja yang ngalamin kayak gitu. Tapi apa ya pelajarannya bisa kita dapetin dari ini? Karena ini dia tipikal orang yang dia nganggap rumput tetangga lebih hijau, tapi dia malah nginjek ular gitu. Akhirnya dia juga punya mungkin merasa bersalah atau apapun itu, tapi orangnya memang digambarkan orang yang susah diajak komunikasi. Kamu mungkin berhubungan dengan seorang avoidance, seorang yang mungkin punya gangguan komunikasi. Dia mungkin autis, atau dia mungkin punya kayak keterbelakangan mental, dimana kalau dia ada masalah atau apa-apa, dia lebih suka lari ke orang baru ya, dan menganggap seolah dengan jalin hubungan dengan yang baru semua masalah akan hilang gitu aja.
disiplin dan loneliness. Anyalami anani saya sahana asahami ana kaya in my room. Kenapa sih nyanyi? Orang ini mungkin saat ini merasa kesepian ya, sekalipun mungkin dia merasa dia punya pacar ini punya itu gitu, tapi dia kesepian, tau gak sih? Dia mungkin kesepian karena dia mungkin entah dia emang masih gak ada sana sini atau dia sebenarnya jalan sama orang yang udah punya istri karena dia nggak punya batas bawah ya, karena dia apa-apa dimakan gitu. Kayak gitu. Emang kamu mau kayak gitu? Enggak kan? Masa kamu mau sama orang kayak gitu? Kalau orang ini nggak berubah, orang ini akan kesepian. If you gone your day alone, I lost the ghost I got. Orang ini benar-benar kesepian hari ini. Mungkin dia kesepian karena waktu dulu kamu ya gitulah. Tapi kita nggak boleh fokus sama energi itu, kita harus fokus sama energi di mana kamu harus kok disiplin. Sama disiplin itu ibarat ketika kamu ingin memperlakukan orang lain, karena kamu akan ingin diperlakukan seperti itu kan. Jadi kamu harus disiplin, kamu harus berpikir ngerti, kamu harus disiplin, kamu ngerti balas jasa. Jadi apapun perbuatan kamu lakukan, semua akan kembali lagi ke kamu, entah itu lewat tangan orang lain, ya nggak sih? Kamu harus yakin itu. Bacaan benar apa ya? Acceptance ya, lagi-lagi kita harus benar-benar menerima bahwa ini bentuk pelajaran yang sangat berharga ya, pelajaran yang sangat berharga bahwa kalau kamu pengen berubah, kamu pengen merubah nasib lo atau segala macam, kamu harus pertama kamu menerima apa yang udah dialamin selama ini sebagai bentuk pelajaran gitu. Mungkin nggak menyenangkan, mungkin kamu udah keluar air mata yang sangat dalam, 1 liter seember tangis kepedihan gitu. Tapi masalahnya adalah kamu mungkin waktu itu ketemu dengan orang yang sekalipun kamu sayang, orang ini lebih milih orang lain, orang ini mungkin avoidance, orang ini mungkin susah dinasihatin, dan orang itu kaburnya sama orang lain. Jadi sebenarnya kamu nggak punya kewajiban untuk ngejar-ngejar orang kayak gitu terus ya, karena ya itu tadi nih, sesuatu yang nggak bagus buat kamu sekalipun kamu suka, efeknya nggak bagus buat kamu kecuali emang dia berubah. Tapi masalahnya mungkin orang ini lebih memilih orang lain daripada kamu, kecuali memang nanti dia akan berubah ya. Dan perubahan itu akan selalu bermula dari kekecewaan. Dia mungkin akan kecewa, orang-orang juga akan kecewa, dan kamu mungkin juga pernah ngalamin dimana kamu kecewa sama orang sehingga membuat kamu berubah. Itu memang hukum ya, karmic lessons itu, pelajaran sekarma. Menarik sekali teman-teman. Abundance. Agaknya buat teman-teman yang ngalamin hal-hal yang gak menyenangkan mungkin tahun kemarin atau bulan-bulan lalu, saat ini kamu mungkin fokus sama yang namanya memperkaya diri ya. Tapi ini mungkin gak selalu tentang materi, mungkin kamu lebih memilih untuk gimana nanti mulai menata masa depan. Mungkin ini baru rencana, tapi mungkin rencananya justru muncul setelah teman-teman ngalamin yang namanya patah hati, dikecewain sama orang-orang kayak gini, orang yang seperti ini. Jadi ini adalah kartu buat kamu yang udah diperlakukan seperti itu. Ini kamu sekarang mungkin udah mulai melihat bahwa life must go on, ya nggak sih, kayak gitu. Kamu udah mulai paham bahwa yang terpenting adalah gimana kamu akan menjalani hidup seperti biasanya dan lebih menata masa depan. Dan kamu tahu bahwa ketika kamu udah mulai menata masa depanmu, kamu juga akan menemukan orang yang akan melakukan hal yang sama sehingga frekuensinya kamu sama, dan kamu akan memperoleh berpasangan dengan orang yang punya energi yang sama, energi dimana kamu udah menerima nih, kamu udah menerima apa yang udah terjadi di masa lalu, dan kamu juga mulai harus merubah diri. Kamu udah gak lagi mentoleransi orang-orang yang berkemungkinan besar akan membuat kamu merasa diperlakukan seperti itu gitu. Empati. Ini ada kartu empati lagi di terakhir. Di akhir bacaan ini ada kartu empati, dimana selama kamu, aku nggak tahu kenapa ada sebenarnya, selama kamu kasihan sama dirimu sendiri, kamu akan selamat dari celaka gara-gara kamu terlalu memikirin orang lain gitu. Dan kemudian justru setelah kamu udah sayang sama diri sendiri, merawat diri, dan kamu benar-benar kayak fokus sama gimana kamu menjalani hidup, kamu akan punya
apa ya, energi soulmate itu akan datang sih. Ini kayaknya bener sih, energi soulmate akan datang. Entah ini dari energi orang lama yang berubah di sini, atau kamu akan bertemu orang baru yang akan memberikanmu cinta yang sangat dalam, se-option, bukan orang yang menjadikan option, tapi orang yang menjadikan prioritas. Ini justru setelah terjadi setelah kamu udah ngalamin ini. Kamu tahu gak sih ada kata-kata heartbreak is one thing, magic another, I bet you this just under me, mother nggak boleh gitu. Kamu akan memperoleh ini setelah kamu menerima apa yang udah terjadi di masa lalu bersama seorang itu. Jadi ini terserah, mungkin entah kamu akhirnya bertemu orang ini setelah dia benar-benar berubah, tapi setelah kamu berfokus sama kehidupanmu, kamu akan menemukan ini. Jadi terserah itu ya. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang menjalaninya. Mungkin ini bacaan ini nggak akan related ke semua orang, tapi semoga teman-teman yang memang ditakdirkan untuk menerima ini memperoleh manfaatnya. Selamat